Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Sholawat dan juga salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu nikmat yang sedang kita rasakan Allah berikan pada kita adalah perjumpaan kita dengan bulan Ramadan. Ini nikmat yang besar sekali sekiranya kita mengetahui. Senang apa biasa-biasa saja ketemu Ramadan? Apa keberatan? Jangan-jangan keberatan. Aduh, orang yang makan siang gak dapat jatah lah gitu ya. Kalau ada orang mau masuk Ramadan atau mendapati Ramadan kok biasa-biasa saja, berarti rugi dia itu. Kalau keberatan, ya, bukti keberatan itu kalau mau selesai senang banget. Ya. Harap rampung, dilamani rampung gitu. Itu tandanya dia keberatan ya dengan bulan Ramadan. Ini orang rugi ini. Ya. Atau bisa dikatakan celaka. Harusnya bagaimana? Tidak boleh tidak kecuali kita bahagia. Kalau ketinggalan Ramadan nanti sedih. Ada bahagianya karena lebaran itu enggak apa-apa ya. Tapi aslinya di situ ada kesedihan kita berpisah dengan Ramadan. Silakan ada berbahagia, itu hari raya memang hari bahagia. Orang yang kangen, rindu, berharap berjumpa dengan Ramadan, mereka itulah yang akan memaksimalkan kesempatan perjumpaannya dengan Ramadan. Kalau yang tidak ya biasa-biasa saja, ngalir saja, ikut-ikutan saja. Ya. Temannya tarweh, ikut tarweh. Ya. Temannya pegang Quran, ikut pegang Quran. Coba ini yang sudah paling banyak berapa ini tadarusnya, ya, tilawahnya ini. Nanti saya usulkan untuk dapat hadiah. Yang paling banyak. Ini sudah hari keberapa? Ini masuk hari kelima ya. Masuk hari kelima. Jadi kalau 1 juz 1 hari berarti paling tidak sudah 4 juz. Ini lagi masuk pada juz 5, ya kan? Sudah ada yang sekarang juz 5? Alhamdulillah. Sudah berapa? 4,5 ya, berarti pas sehari sejuz targetnya. Nah itu masih standar ya. Artinya standar orang kerja apa itu paling tidak sejuz selesai sehari. Kalau orang yang ada kelonggaran waktu paling tidak 3 juz. Nanti kalau lebih kuat lagi 5 juz sehari. Ya. Alhamdulillah. Waktu-waktu yang sangat penting ya, yang harusnya kepegang itu sepanjang masa, apalagi di bulan Ramadan. Ini nanti ada waktu-waktu yang kalau bisa di situ kita fokus ibadah.
Nah, apalagi di bulan Ramadan. Coba waktu subuh sampai syuruk, sudah kerja apa belum? Waktunya kerja apa bukan? Belum kerja kan? Belum. Terus waktu asar sampai maghrib, sudah pulang kerja belum? Sudah. Nah, kerjanya sampai jam berapa? Jam 3, udah pulang toh? Nah, terus waktu sepertiga malam terakhir, waktu kerja apa bukan? Bukan, ya. Terus waktu sholat, nah, waktu sholat 5. Nah, kalau subuh sampai syuruk otomatis di situ sudah ada waktu sholat subuh. Asar sampai maghrib di situ sudah ada asar, sudah ada maghrib. Ya. Kemudian ujung malam sepertiga malam terakhir di situ juga ada subuh. Berarti yang tadi belum kena oleh 3 waktu adalah isya sama duhur. Ya, itu ditambah itu berarti waktu isya, waktu duhur itu waktu-waktu sholat. Nah, di bulan Ramadan ini ya harusnya di luar Ramadan juga, tapi wabil khusus di bulan Ramadan maka 5 waktu itu ya, atau 2 waktu, pertama adalah waktu-waktu sholat, kemudian yang kedua adalah 3 waktu ya, awal hari, ujung malam. Ini mestinya kepegang itu benar-benar kita jaga, kita manfaatkan untuk ibadah. Pagi hari subuh kita berjamaah, terus sampai syuruk paling tidak kita ada di masjid. Apa yang dilakukan? Kalau ada pengajian, dengerin pengajian. Kalau tidak, kita ada zikir pagi, kemudian baca Quran. Nah, nanti syuruk itu waktu duha awal, sholat 2 rakaat, baru pulang. Baru siap-siap kerja. Ya. Terus nanti waktu duhur, sebelum panggilan adzan kalau bisa sudah siap-siap. Ya, waktu asarnya dijaga, nanti sekitar 1 jam ya sebelum maghrib, nah itu juga sudah off dari aktivitas, mungkin pada asar olahraga apa-apa, tapi 1 jam sebelum maghrib kalau bisa sudah off ya, benar-benar untuk ibadah. Sekarang Ramadan itu banyak masjid-masjid mengadakan iftar jama'i, ya pengajian ya, diawali dengan pengajian. Itu kita bisa gabung di situ. Atau mau di rumah, mau di masjid sendiri, musola sendiri, silahkan. Nah, kebanyakan orang atau banyak orang yang menyia-nyiakan waktu yang sangat mahal itu. Ya, waktu ujung siang ya. Untuk apa? Ngabuburit istilahnya ya, jalan-jalan, nongkrong ning kafe, nunggu buka gitu ya. Ngopas buka, sholat maghrib embuh gitu. Nah, ini puasa mau seperti apa jadinya? Nah, nanti maghrib, isya sudah siap-siap ya untuk sholat tarawih rangkaian isya itu. Nah, nanti ada lagi sepertiga malam terakhir. Ini dijaga betul-betul. Kalau tidak bisa full sepertiga malam itu kurang lebih 3 jam sebelum subuh ya. Kalau tidak bisa paling tidak 1 jam ya sebelum subuh, seperti 1 jam sebelum asar itu. Paling tidak 1 jam sebelum subuh kita sudah dalam kondisi ibadah. Nah, ini waktu-waktu yang sebisa mungkin kita khususkan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang lain-lainnya, waktu lainnya sepanjang siang, sepanjang malam kalau bisa terjaga, terkontrol. Ya pagi kerja, ya siang kerja, malam mungkin ngaso, ya pada isya belum ngantuk, ya misalnya. Ini terjaga Pak, terjaga dari maksiat, terjaga dari kemaksiatan. Ya, waktu siang, waktu malam. Kalau malam daripada
main-main misalnya, tidak ada yang penting untuk dilakukan, tidak ada lemburan misalnya, lebih baik langsung tidur. Itu akan lebih terjaga. Nah, begitu ya teman-teman sekalian. Memaksimalkan waktu Ramadan kita, semoga Ramadan kita benar-benar bermakna. Ramadan tahun ini menjadi momen perubahan, menjadi Ramadan yang lebih baik, lebih berkesan daripada Ramadan sebelumnya. Karena bisa jadi ini adalah pertemuan terakhir kita dengan Ramadan. Meskipun usia kita masih muda, namanya kematian bisa datang kapan saja. Dua hari yang lalu atau 3 hari yang lalu saya takziah, itu umurnya baru 27 tahun. Ya, 27 tahun juga bisa meninggal. Ya, thayyib. Kita akan membahas insyaallah di awal adalah tentang tarikhut tasyri', ya. Tarikh itu sejarah lah bisa dikatakan, tasyri' itu pensyariatan, as-siyam maksudnya adalah puasa Ramadan. Nah, kapan puasa Ramadan itu diwajibkan? Seperti apa bentuk puasa Ramadan di awal diwajibkannya? Ya. Kemudian bulan Ramadan sebagai bulan yang dipilih untuk menjadi bulan puasa. Apakah bulan tersebut sudah menjadi bulan mulia sebelum adanya puasa? Nah, teman-teman sekalian, dalam 1 tahun ada 12 bulan. Ya. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada dari 12 itu 4 bulan haram. Bulan haram itu lebih mulia daripada bulan lainnya. Bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, ini 4 bulan. Terus kan berarti ada sisanya berapa? 8 ya, 8 bulan. Ada 1 bulan yang spesial juga, yaitu bulan Ramadan. Nah, kalau kekhususan Ashhuril Hurum ini sejak Allah ciptakan dunia, ya. Jadi sejak Allah menciptakan dunia ini, alam semesta ini, ya, bulan sudah ditetapkan 12. Sudah ditetapkan, di antaranya 4 adalah bulan haram. Nah, tentang bulan Ramadan bagaimana? Bulan Ramadan ini menjadi mulia karena dijadikan oleh Allah sebagai bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Al-Quran sendiri sangat mulia. Terus Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia. Yang menyampaikan dari malaikat, yaitu Jibril alaihissalam. Jibril juga Rasul yang paling mulia. Diturunkan di sebuah bulan, di salah satu bulan, yaitu bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan paling mulia. Dari bulan Ramadan itu dipilih 1 malam diturunkannya Al-Quran, yaitu malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar adalah malam paling mulia, nah, secara mutlak.
diturunkan kepada suatu umat, namanya umat Islam. Umat Islam menjadi umat paling mulia. Kemudian ketika Al-Quran itu dihafal oleh orang muslim, oleh kita, maka orang yang menghafal Al-Quran juga orang yang sangat mulia. Jasadnya itu tidak dimakan tanah. Hafidhul Quran yang mengamalkan nilai-nilai Qur'annya, jasadnya tidak dimakan tanah. Kemudian dia menjadi ahlullah wa khasatuhu. Dia menjadi keluarga Allah dan orang khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sesuatu yang menempel dengan Quran menjadi mulia. Nah, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Pertanyaan, Al-Quran turun itu berarti sebelum Islam atau setelah Islam? Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad maksudnya. Sebelum apa setelah? Sebelum apa setelah? Oh, ya. Ini Nabi Muhammad kan bawa Islam ya, agama Islam ya. Al-Quran turun ke Nabi Muhammad ya, itu sebelum Islam ada apa setelah Islam ada? Setelah apa sebelum? Setelah dan sebelum gitu ya. Ya. Baik, begini. Jadi Al-Quran turun itu dua model. Turun pertama adalah turun sekaligus. Turun kedua adalah turun secara bertahap. Nanti ada Al-Quran itu anzala, ada nazzala ya. Kalau ada ayat bunyinya anzala atau unzila, itu artinya turun sekaligus. Tapi kalau di situ tertulis nazzala berarti turun bertahap. Nah, turun sekaligus itu adalah dari lauh mahfuz ke langit dunia. Dari lauh mahfuz nggak tahu di mana ya, pokoknya paling tinggi, ke langit dunia. Ini turun sekaligus. Nah, ini turun sekaligus di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Nah itu. Kemudian setelah itu dari langit dunia diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nazzala bihi ruhul amin ya. Diturunkan oleh malaikat Jibril ya, dengan membawa Al-Quran untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bertahap berarti, tidak sekaligus. Ya. Tidak sekaligus. Nah, yang bertahap ini pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu juga terjadi di bulan Ramadan. Di suatu malam di bulan Ramadan. Sudah ada puasa apa belum? Belum ada syariat puasa. Bahkan belum ada Islam. Ya kan? Ya, belum ada Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah masih jadi orang biasa. Nah, begitu dapat Al-Alaq baru beliau jadi nabi dan belum berdakwah. Kapan beliau jadi rasul? Setelah turun surat berikutnya, surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Nah, ini baru Rasulullah menjadi rasul dan itu kan belum langsung dakwah ya. Intinya sudah jadi rasul, dia punya beban tugas untuk berdakwah. Nah, baru ayat demi ayat turun.
Jadi Al-Quran itu turun sebelum Islam. Ya. Sebelum ada agama Islam yang dibawa oleh Nabi, ini Al-Quran sudah turun. Ya. Dari Lauh Mahfud ke langit dunia, kemudian nanti dari langit dunia ke Nabi, ini berproses. Ya, sampai syariat Islam itu sempurna. Kurang lebih 23 tahun. Nanti ada fase namanya ayat-ayat makiyah, ayat-ayat madaniyah. Ayat-ayat makiyah atau surat-surat makiyah adalah surat yang turun sebelum hijrah. Ayat-ayat atau surat-surat madaniyah adalah yang turun setelah hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Al-Quran ya turun. Ini kok kemana-mana? Kan ada kaitan Al-Quran dengan Ramadan, ada kaitan. Al-Quran dengan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar sebagai turunnya Al-Quran, kemudian Lailatul Qadar sebagai malam kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam, ini beda. Jadi pemahaman Lailatul Qadar nanti ada dua. Al-Quran turun dari langit, dari Lauh Mahfud ke langit bumi, itu namanya malam Lailatul Qadar. Dan kita tidak tahu kapan itu, yang jelas di bulan Ramadan. Malamnya namanya malam Lailatul Qadar. Kemudian nanti kita di setiap tahun, ya, setiap tahun di bulan Ramadan ada malam namanya malam Lailatul Qadar, ya kan? Setiap tahun di malam Ramadan ada malam namanya malam Lailatul Qadar. Ini kan berarti bukan malam turunnya Al-Quran. Al-Quran sudah turun. Ya. Tapi ini malam kemuliaan di mana orang yang beribadah di malam tersebut nilainya seperti beribadah 1000 bulan. Nah, ini Lailatul Qadar yang satu, itu Lailatul Qadar yang satunya. Beda. Nah, itu. Nah, Ramadan sebagai bulan sudah ada sejak Allah menciptakan alam semesta. Nah, kemudian menjadi bulan mulia karena bulan, ya. Kemudian menjadi lebih mulia lagi, ya, menjadi lebih mulia lagi bulan Ramadan, bahkan sampai menjadi sayyidus syuhur, pemimpinnya bulan-bulan yang ada, mengalahkan pentingnya 4 bulan haram. Ya, ini Ramadan ini menjadi sayyidus syuhur. Ini setelah ada puasa, kewajiban kita berpuasa, ya. Ini Ramadan menjadi lebih mulia lagi. Pertanyaannya, nah ini tema kita, kapan puasa Ramadan itu diwajibkan? Ya. Seperti apa sejarahnya, tasyriknya seperti apa? Nah, teman-teman sekalian, Islam itu dikenal dengan tadarruj fit tasyri'. Ada tahapan-tahapan, ya, dalam pensyariatan itu. Tahapan-tahapan, jadi tidak langsung jadi, ya, tidak sekaligus, baik perintah maupun larangan. Sholat, ya, sebelum ada sholat 5 waktu, itu ada sholat 2 waktu, di waktu pagi, di waktu petang, ya. Kemudian akhirnya ada Isra Mi'raj, di situ syariat sholat berapa waktu? 5 waktu. Nah, 5 waktu ini pun di awal-awal sholat itu cuma 2, ya, 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Duhur 2 rakaat, Isya 2 rakaat, Asar 2 rakaat. Terus akhirnya ditambah jadi 4 rakaat. Nah, sudah, ini contoh sholat, ya. Terus larangan.
ya. Misalnya larangan homer, ya. Homer itu tidak langsung ujuk-ujuk dilarang, haram, tidak. Pertama disinggung dulu. Yang biasa dipakai buat homer itu korma sama anggur, ya, di Mekah itu. Buah korma, buah anggur. Nah itu disinggung dulu. Itu adalah sebuah nikmat yang Allah berikan, ya, pada manusia. Ya. Kemudian nanti muncul lagi ada ke arah hakikat yang ditunjukkan bahwa homer yang selama ini kalian konsumsi, kalian minum, kalian buat, ya, itu manfaatnya ada, tapi mudorotnya lebih banyak. Kalau orang yang menggunakan akal sehatnya tentu dia sudah menjauh tuh. Sehingga orang seperti Abu Bakar, Rasulullah, ya, mereka tidak kenal homer sejak kecilnya. Karena paham orang minum homer nanti mabuk. Orang kalau mabuk itu tidak bisa mengendalikan dirinya. Kadang geletak di jalan, tidur di got, ya. Seperti itu. Itu kan sama saja dengan menghinakan diri, gitu. Sehingga orang-orang yang berakal sehat tentu tidak mau. Cukup dengan punya akal sehat, mereka sudah menjauhi homer. Tapi karena nafsu, enak dan lain-lain, banyak orang yang tetap mengkonsumsi meskipun tahu resikonya. Nah, kemudian tahap ketiga itu dilatih. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Jadi di Mekah sholat sudah 5 waktu, ya, setelah Isra Mi'raj itu sudah dilatih. Kalau waktu-waktu mendekati sholat mereka nggak berani minum, ya. Kenapa? Nanti adzan, ya, dengar berangkat, ya, ternyata masih dalam keadaan agak limbung-limbung, kurang sadar. Kalau sholat sendiri nanti nggak rampung-rampung, baca tahiyat, ya, bolak-balik itu lagi. Baca kul ya ayyuhal kafirun, ya, bat terus nggak rampung. Nah ini sudah dilatih sampai mereka sudah siap, imannya sudah kokoh, langsung baru innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu, ya, itu rizsun min amali syaitan fajtanibuh, ya, baru. Nah, ketika mereka diharamkan, ketika homer diharamkan, orang yang baru beli, bahkan pedagang yang baru kulakan, mereka rela membuang homer itu ke jalan-jalan, ya. Sampai disebutkan lorong-lorong atau gang-gang di Madinah itu banjir homer. Nah, ini Islam, ya, mengenal istilahnya tadarruj fit tasyri'. Puasa demikian. Pemerintah, puasa juga seperti itu, tidak langsung seperti yang kita kenal sekarang, ya. Puasa diwajibkan tahun kedua Hijriyah. Rasulullah hijrah itu bulan Safar, keluar dari rumah tanggal 27, terus mampir atau bersembunyi di Gua Tsur selama 3 hari. Tanggal 1 Rabiul Awal baru melakukan perjalanan menuju ke Madinah. Sampai di Madinah berarti bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal itu bulan 3, Ramadan itu bulan 9. Jadi dari bulan 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, kemudian 9 bulan Ramadan belum ada puasa Ramadan. Ya, kemudian masuk bulan 10 Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, 12 masuk tahun baru Muharram, masuk bulan baru, ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ya. Terus sampai Sya'ban bulan ke-8, ya, Sya'ban.
itu baru turun perintah puasa Ramadan. Tahun kedua Hijriah. Kalau sholat 5 waktu tahun 10 kenabian. Tahun 10 kenabian berarti 3 tahun sebelum hijrah. Itu. Nah kalau ini 2 tahun setelah hijrah, jarak diwajibkannya sholat 5 waktu dengan jarak diwajibkannya puasa kurang lebih 5 tahun. 5 tahun baru ada kewajiban puasa. Nah pertama puasa turun ayat itu kan surat Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya, nanti kisahnya tentang puasa itu, ceritanya tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Berarti puasa itu sudah ada di syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya puasa, termasuk sholat, zakat, haji, semua agama-agama Allah, ya, agama-agama tauhid, agama-agama dari Allah yang dibawa oleh para nabi itu ada. Ya, ini makanya menjadi rukun, ya, rukun Islam. Pokok-pokok, ya, pokok-pokok ajaran samawi atau ajaran Allah itu, ya, ajaran syariat Allah yang dibawa dari Nabi Adam dan seterusnya itu ada. Syahadat ada, sholat ada, zakat, puasa, haji, lima-limanya ini di semua nabi-nabi terdahulu sampai Nabi Muhammad ada. Nah, termasuk puasa. Nah, cuma ada sisi-sisi perbedaan. Sholatnya dulu seperti apa, ya, tidak sama persis dengan sholat kita. Kemudian puasanya dulu seperti apa juga tidak sama persis dengan puasa kita. Ya, contohnya puasanya Nabi Dawud itu sehari puasa, sehari tidak. Itu terus seperti itu. Ya. Kita cuma sebulan dalam setahun. Puasanya Bani Israel, bukanya itu waktu Isya. Ya, begitu gelap benar-benar sudah petang, sudah malam. Nah, itu waktu Isya kalau kita, itu baru buka. Nah, kalau kita matahari langsung buka. Nah, ini. Jadi ada beberapa perbedaan. Tapi semua agama-agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ada syariat puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di awal puasa orang boleh milih mau puasa silakan, atau kalau tidak mau puasa bisa diganti dengan bayar fidyah. Bayar fidyah itu apa? Fidyah itu apa? Kenal ya bayar fidyah, ya? Kalau ada orang sudah tidak mampu berpuasa karena tua, dan karena sudah tua nggak ada harapan dia bisa nyaur gitu, mengqadha, kan lama-lama meninggal, ya. Sekarang saja sudah nggak bisa, apalagi besok-besok kalau lama hidup lebih berat lagi. Sudah tidak mampu untuk puasa, maka dia bayar fidyah. Orang yang sakit-sakitan tidak ada harapan sembuh, nunggu meninggal gitu, ya. Dia nggak ada waktu untuk bisa mengqadha, nyaur puasa nggak bisa, maka gantinya adalah bayar fidyah. Tapi orang sehat kan boleh, nggak boleh. Termasuk orang yang
perempuan ya, perempuan itu sudah hamil, nanti tambah menyusui, ya, hamil lagi, menyusui lagi, hamil lagi, menyusui lagi. Itu kan boleh enggak puasa saat hamil, saat menyusui boleh enggak puasa, tapi dia tetap harus bayar, harus nyaur, harus mengqadha. Ya, tidak langsung bayar fidyah, tidak. Ya. Loh kapan? Ya nanti kalau udah bisa gitu. Bisa di manage. Ya, intinya dia enggak gugur langsung bayar fidyah, enggak boleh. Nah, ini sekarang ya, tapi dulu waktu pertama puasa ini diwajibkan, orang sehat pun boleh tidak puasa. Milih, saya mau bayar fidyah saja boleh. Tapi kalau mau puasa lebih baik, wa antasumu khairul lakum, ya. Kalau puasa lebih baik. Sehingga kalau sahabat-sahabat orang yang rakus dengan kebaikan, mereka tetap milih berpuasa meskipun boleh bayar fidyah. Nah, kalau bayar fidyah berapa sih kayak gitu? Kalau bayar fidyah itu nanti ada ikhtilaf, intinya memberi makan satu orang miskin, ya. Jadi kalau makanan matang ya pokoknya satu porsi makanan itu. Kalau beli nasi satu porsi ya pakai kemasan atau nasi kotak misalnya kurang lebih 20.000 lah ya, agak bagus lah 20.000 itu. Ya ada buahnya ya. Ya kalau pakai ayamnya yang gede gitu kan. Ya kalau ngepres sekali 10.000 juga dapat nasi, terus ada kentaki kecil ya, terus ada sambal dah kayak gitu, bungkus pakai kresek ya misalnya. Ya kurang lebih 20.000 lah buat beli itu. Nah kalau pakai bahan mentah itu ada mengatakan satu mud, ada mengatakan sok. Satu mud itu 4 sok. Kalau setengah sok berarti 2 mud itu. Satu mud itu sebeginian. Ini namanya satu mud begini. Atau kalau di konversi ke timbangan itu kilogram, satu sok itu 3 kilo. Berarti kalau 2 mud itu 1,5 kilo. Ya. 1,5 kilo beras. Kalau dirupiahkan berapa? Kalau beras harganya 12.000, 12 tambah 6, 18 ya kurang lebih sama. Ya kurang lebih 20 ribuan. Ya, itu kalau mau bayar fidyah. Ya. Nah, awal puasa begitu, boleh puasa, boleh bayar fidyah. Sudah ya? Ya. Nanti sampai pilihan itu dihapus. Semuanya harus puasa. Ya. Setelah turun ayat ketika faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Nah, sekarang barang siapa yang ketemu bulan Ramadan, ketemu bulan awal bulan Ramadan, falyasumhu, maka berpuasalah. Tidak ada pilihan lagi bayar fidyah, semua harus puasa. Semua puasa. Fidyah hanya berlaku bagi orang yang tidak mampu berpuasa. Yang mampu maka harus berpuasa, kecuali sedang ada udzur. Udzur itu karena haid, karena nifas ya, perempuan nggak boleh puasa, nanti nyaur di hari lain. Udzur karena sakit, boleh dia saat itu tidak puasa, tapi nanti harus mengqadha. Udzur karena sedang safar, ya boleh. Udzur karena kerja keras, ya terus nggak kuat, akhirnya batal, itu juga masih dibolehkan ya. Pak tani yang pas lagi panen, ya akhirnya nggak kuat, sudah niat puasa, sudah ngawali puasa, tapi di tengah jalan nggak kuat, itu boleh.
tidak dosa, tapi harus nyaur. Tapi kalau dari awal aku harus kerja lah, aku harus puasa ora dina iki, nah itu nggak boleh ya, dicoba dulu, kalau nggak kuat baru putus ya. Nah ini yang kedua seperti itu, semuanya harus puasa kecuali yang tidak kuat. Kemudian ada orang-orang yang udzur tidak bisa puasa hari itu, fa iddatum min ayyamin ukhar, ya harus dihitung berapa utangnya nanti dibayar. Ya. Sudah ya. Terus begini lagi. Awal-awal puasa ada perbedaan dengan puasa kita. Yaitu apa? Ada dua. Yang pertama adalah tidak ada waktu sahur. Puasa itu dimulai sejak tidur malam. Jadi kalau sudah tidur, maka sudah tidak boleh makan. Ya, itu tidur malam. Nah, kapan boleh makan? Nanti maghrib. Maghrib sampai isya, ya. Sampai jam 8, sampai jam 9, sampai jam 10 belum tidur, itu masih bisa makan ya. Begitu tidur sudah tidak boleh makan. Jelas ya? Itu awalnya kayak gitu. Jadi patokannya tidur, udah tidur udah, besok berarti siap-siap puasa. Lah berarti enggak sama, iya tergantung tidurnya ya. Kalau misalnya pada maghrib tidur, nanti bangun lagi sholat isya sudah enggak boleh makan ya. Sampai ada seorang sahabat Ansor namanya Qais ibn Sirmah. Ini kerja keras ya, pekerjaannya berat, orang miskin ya kategorinya. Beliau puasa seharian kan. Terus pas sore hari maghrib, beliau sholat maghrib mau buka, belum ada santapan untuk dibuat buka puasa. Istrinya nyari-nyari dulu ya. Nyari atau masak nggak tahu, pokoknya nyari makanan. Karena dia lelah seharian bekerja ya, nunggu makanan datang, ngantuk, tidur ya. Tertidur. Ketika istrinya datang bawa makanan, dia sudah dalam kondisi tertidur. Kalaulah dibangunkan sudah tidak bisa, kalaulah bangun sudah tidak bisa makan, nggak boleh makan karena sudah tidur. Istrinya bilang, waduh celaka suamiku, nggak bisa makan malam hari ini ya. Akhirnya ya lanjut puasa, besok harinya tuh puasa, kerja lagi, kerjanya kerja kasar, hingga pas tengah hari itu nggak kuat, pingsan ya. Semaput ya, pingsan. Nah terus setelah itu nanti turun ayat ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Nah, itu. Jadi malam hari sekarang untuk makan minum, wa kulu washrabu, silakan makan minum. Sampai kapan? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr ya, sampai waktu fajar, fajar sidik ya, fajar waktu subuh. Jadi dari maghrib sampai waktu fajar silahkan gunakan makan minum. Sudah tidur, belum tidur, silahkan. Bahkan nanti dianjurkan di waktu fajar sebelum subuh untuk santap sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Santap sahurlah karena dalam santap sahur itu ada keberkahan. Jadi kalian kalau lagi malas gitu ya, tetap sahur meskipun hanya seteguk air.
Dan sahur paling baik adalah dengan tamarot, ya, dengan rutobat, dengan korma segar. Ya, kalau bisa korma yang masih yang basah itu kan sekarang ada rutop ya. Ya, itu yang lebih bagus ya. Kalau enggak ada ya korma kering itu silakan. Nah, ini praktis sekali sebenarnya. Praktis dan menyehatkan, insya Allah tubuh kita dibersihkan ya, pekerjaan berat oleh organ-organ pencernaan ya, dari lambung, liver termasuk ginjal juga ini menjadi lebih ringan ya, selama sebulan paling tidak ini luar biasa ya, kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cuman merubah waktu makan dari siang ke malam, ya efek kesehatannya tidak maksimal. Kita makan sehari 3 kali, pagi, siang, sore, ya, atau malam. Nanti Ramadan sama 3 kali juga. Ya. Pas buka, terus badat tarawih, ya kan? Ya, tuh. Nah, nanti sahur juga sama aja 3 kali. Nah, ini sudah puasa, berat badannya juga tetap naik gitu nanti. Ya, teman-teman sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini boleh makan minum sampai terbit fajar. Tapi masih ada satu lagi. Di awal puasa ya makan minum boleh sampai terbit fajar. Tapi malam-malam itu ya tidak boleh hubungan suami istri. Siang jelas nggak boleh ya, siang hari jelas nggak boleh. Kalau ada yang ini bumbung belum ya, jangan sampai terjadi, harus tahu dulu ilmunya. Kalau ada sampai siang hari di bulan Ramadan melakukan hubungan suami istri, itu dendanya berat ya. Dosa iya, puasanya batal iya, harus diganti. Sudah begitu tambah lagi dia harus bayar denda kafarot ya. Kafarotnya apa? Memerdekakan budak. Bisa enggak? Enggak bisa kan? Enggak ada budak. Kalau tidak bisa, puasa 2 bulan berturut-turut ya. Puasa 2 bulan berturut-turut, mana bisa sebulan saja kebobolan. Ini 2 bulan. Kalau sudah mau selesai misalnya udah dapat sebulan setengah, terus sakit ya, nggak bisa puasa, nanti harus ngulang lagi dari awal. Allah itu. Yang kedua pun nggak bisa, dijamin nggak bisa. Berarti nanti yang ketiga itu apa? Memberi makan 60 fakir miskin. Ya kalau tadi porsinya satu porsi 20.000, berarti kali 60 berapa? 1.200.000. Mahal berarti itu bayarnya. Hanya karena nggak tahan, ya dia harus keluar 1.200.000. Ini yang sudah punya istri. Ya kalau yang belum punya istri bagaimana? Ya nggak bisa, nggak ada istri gitu kan. Tapi melakukan sendiri misalnya gimana? Ya itu batal puasanya. Puasanya batal, tapi memang tidak kena ya, tidak kena denda, tidak bayar kafarot ya, tapi batal puasanya dan dosa. Ya, dosanya besar. Ya, jangan sampai terjadi. Nah, apa yang itu suami istri kayak gitu siang hari Ramadan mungkin terjadi? Mungkin sekali. Dan ada, kalau banyak apa tidak walau alam, yang jelas kasus itu ada. Ada pertanyaan yang masuk ya. Dulu suami saya begini-begini, ya namanya perempuan ya cuman ya manut baik gitu kan. Ya harus ditebus, sekarang udah tahu gitu. Nah, iya. Dan saya juga pernah menyalurkan itu orang kena denda itu, kafarot itu ya. Nah, ini artinya terjadi kejadian yang seperti itu, hati-hati ya. Ya jangan, aku kan duitnya akiki lah, ora apa-apa itu, ora apa-apa.
1.200.000 mah gampang ya. Gitu. Enggak, dosa juga kalau sengaja-sengaja itu masalahnya ya. Melanggar peraturan Allah Subhanahu wa taala. Siang jelas tidak boleh, malam tidak boleh. Sebulan puasa ya mumet mungkin ya. Makanya banyak terjadi malam-malam itu pada kebobolan ya. Termasuk Umar bin Khattab itu mengaku akhirnya enggak tahan ya. Terus alhamdulillah turun ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun ya. Uhilla lakum dihalalkan bagi kalian lailatas siyami malam hari puasa, malam hari Ramadan, ar-rafath ila nisaikum untuk ya silahkan bersenang-senang dengan istri kalian. Nah, lega itu ya sudah. Nah, inilah teman-teman sekalian syariat puasa yang kita jalani sekarang. Dari siang hari nggak boleh makan, minum, hubungan suami istri, tapi malam hari dari tenggelam matahari sampai terbit fajar silahkan makan, minum, hubungan suami istri dibolehkan. Tapi nanti khusus 10 hari terakhir kalau bisa hindari hubungan suami istri. Kenapa? Itu waktu-waktu kita harus meningkatkan ibadah malam, dan di situ ada bonus Lailatul Qadar tadi. Kalau kita menghidupkan malam tersebut dengan ibadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka seperti kita ibadah 1000 tahun. 1000 bulan ya, 83 tahun itu kurang lebih. Alhamdulillah. Sudah ya, kurang lebih begitu. Ini syariatut tasyri', apa tasyri'u tarikhut tasyri' ya. Sejarah disyariatkannya puasa Ramadan ya. Ada yang bertanya? Tidak ada. Alhamdulillah ya, sampai di sini ya. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Ada? Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vian. Mungkin izin bertanya. Mungkin di bulan Ramadan ini itu kan banyak yang berlomba-lomba, apalagi untuk ke masjid. Mungkin yang biasanya kurang atau jarang ke masjid sekarang jadi rajin ke masjid. Mungkin izin menanyakan terkait misalkan dari mungkin kepercayaan atau keyakinan. Dari yang mungkin kepercayaannya biasanya seperti mungkin sholat taraweh dan subuh nih contohnya. Sholat taraweh yang biasanya mungkin kepercayaannya 11 rakaat 83, kemudian berjamaah di yang 23 atau sebaliknya. Begitupun mungkin untuk yang sholat subuh yang biasanya tidak ada kunutnya ikut yang ada kunutnya begitu. Mungkin karena beberapa faktor seperti jarak dan sebagainya. Mungkin seperti itu dari saya. Mohon bimbingannya Ustadz. Syukron. Iya, terima kasih. Dia mengambil pendapat sholat tarawih 11 rakaat, tapi di dekat rumahnya musola itu sholatnya 23 rakaat gitu ya. Nah, bagaimana dia kalau ikut di situ? Apakah kalau 8 rakaat terus mundur atau mengikuti sampai selesai? Jawabannya adalah mengikuti sampai selesai. Ya, iya, mengikuti sampai selesai. Tambah banyak, tambah lama berarti ya. Insya Allah pahalanya juga tambah banyak. Tapi nanti kadang ada 11 rakaat sama 23 rakaat sama-sama setengah jam rampung. Ya sama, berarti kurang lebih kan dia beribadah setengah jam. Ya kurang lebih pahalanya ya sama gitu. Tapi kalau yang
23 jadi 1 jam, yang 11 cuma sejam, lebih banyak mana pahalanya? Yang sejam lah, lebih lama dia sholat itu. Karena tentang sholat sunnah 11 rakaat atau 23 itu kalau Rasulullah disebutkan tidak lebih dari 11. Beliau membacanya panjang-panjang, meskipun 11 lama gitu. Nanti kalau nggak kuat bertahan lama, dibikin banyak rakaatnya kayak gitu. Intinya sholat tarawih dianjurkan untuk berjamaah. Ada hadis mengatakan man qama ma'a imamihi hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat malam, maksudnya tarawih bersama imam hatta yansarifa, sampai selesai. Nah itu. Kalau 23 ikuti 23 sampai selesai. Kutiba lahu qiyamul lailah, maka dicatat baginya seperti sholat semalam suntuk. Gitu. Ini tentang. Nah nanti sebaliknya, yang keyakinannya ikut 23, di situ masjidnya 11, ya ikuti saja 11 sampai selesai. Nanti pengen nambah nggak apa-apa, malam-malam bangun lagi nambah 2 rakaat, silahkan. Ya. Kalau sudah witir tidak perlu witir lagi, atau bahkan tidak boleh witir lagi. Demikian juga kunut. Ya. Kunut, dia biasa kunut atau tidak biasa kunut. Ya, dia tidak biasa kunut, ikut masjid sebelah yang dekat rumah pakai kunut. Nah ketika pakai kunut, kita ikut kunut apa tidak? Ikut saja nggak masalah. Tapi kalau enggak, pokoknya saya enggak pakai kunut, ya udah diem gitu. Ya kalau sana imam lagi kunut, kita tetap diem, nggak apa-apa. Ya kalau mau seperti itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau ikut kunut ya silakan. Karena asli kunut itu memang ada. Ya, aslinya kunut itu memang ada. Ya, itu kan doa. Jadi diikuti juga tidak masalah. Nah nanti sebaliknya, yang biasa kunut masjid situ tidak kunut, ya ikuti, nggak kunut ya nggak usah kunut gitu. Toh itu bukan suatu yang wajib. Yang wajib itu berjamaah. Yang salah itu karena dia biasa kunut di situ nggak kunut, nggak mau jamaah, itu salah. Ya. Kalau memang nggak mau di situ ya cari masjid lain ya. Jangan tidak jamaah alasannya karena masalah kunut tadi. Nah, jamaah itu penting sekali, bahkan wajib ya menurut mazhab Ahmad misalnya, Hambali. Loh ini karena tidak ada kunut nggak mau, atau sebaliknya, oh di sana nggak kunut lah, saya sholat sendiri aja di rumah, nggak boleh seperti itu. Ini itu yang salah. Nanti juga tarawih sana 11, saya 23, enggak usah tarawih, saya sendiri aja. Ya tarawih sendiri sih enggak masalah, tapi tadi kalau melihat sholat tarawih berjamaah sampai selesai pahalanya seperti sholat malam semalam suntuk, kan eman-eman, enggak ikut jamaah. Ya, kurang lebih begitu. Ya terima kasih. Cukup ya? Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Atas salam mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.